Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wada'a khasyatallahi ala qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, sahabat yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tanwirul Qulub ada satu cerita. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika dilihat oleh para sahabat sedang main-main dengan seekor harimau. Kata para sahabat, "Wahai Tuan, engkau ini luar biasa. Semua orang takut sama harimau. Semua orang tidak ada yang berani sama harimau, tapi engkau begitu mempermainkan harimau." Kata Sayyidina Umar, "Saya teringat hadis Nabi. Man khafallaha khawwafallahu kulla syai'." Siapa orang yang takut kepada Allah, maka akan Allah takutkan seluruh makhluk kepadanya. Bayangkan pemirsa, harimau saja takut. Tentu harimau takut kepada orang yang takut kepada Allah. Bukan hanya harimau, seluruh makhluk, baik makhluk yang besar ataupun yang kecil, baik makhluk yang nampak ataupun yang tidak nampak, seluruh makhluk akan dibuat takut oleh Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa saat ini kita, umat manusia, sepertinya begitu direndahkan, sepertinya begitu dihinakan oleh makhluk Allah yang tidak terlihat, yaitu yang bernama corona. Hampir seluruh umat manusia di dunia ini, mereka semua takut. Termasuk mungkin saya, juga pemirsa. Kenapa? Oh, masalahnya tentu jelas. Masalahnya adalah sebagaimana sabda Rasul tadi, karena kita manusia kurang takut kepada Allah, atau bahkan tidak takut sama Allah. Padahal makhluk Allah yang bernama manusia ini adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walaqad karramna bani Adam. Itu dalam surat Al-Isra. Di sana ada waw sumpah. Ada lam taukid. Ditambah lagi dengan kod, kalau ketemu sama fi'il madhi itu litahqiq. Artinya demi yakin, sungguh-sungguh, benar-benar kami ini, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan makhluk yang bernama manusia, dilebihkan atas makhluk yang lainnya. Tapi kenapa manusia yang sangat dimuliakan Allah ini saat ini seperti seolah-olah sedang dihinakan oleh makhluk Allah yang terkecil, yang tidak nampak, yang bernama corona? Sekali lagi, ini masalahnya mungkin karena kita manusia kurang takut kepada Allah. Sebab kalau kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan dibuat takut
oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang takut sama dia, tapi dia yang takut sama kita. Bukan kita yang takut sama corona, tapi corona yang takut sama kita. Bukan kita yang takluk sama corona, tapi corona yang takluk kepada kita. Sebab sehebat apapun makhluk tidak akan bisa kena kepada kita kalau Allah tidak menghendakinya. Ini dijelaskan Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami musibah, bencana, termasuk wabah, illa ma kataballahu lana, kecuali bencana itu, musibah itu, wabah itu sudah Allah tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah Allah sang pelindung kita. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Ini adalah keyakinan. Ini adalah dasar keyakinan kita orang beriman. Bahwa sehebat apapun wabah, kalau Allah tidak menghendaki kena kepada kita, wabah itu tidak akan pernah kena. Tapi sehebat apapun usaha kita, kalau Allah menghendaki supaya wabah itu kena kepada kita, pasti kita bakal terkena wabah itu. Jadi dasar keyakinan kita At-Taubah 51. Dasar keyakinan orang beriman At-Taubah ayat 51. Tidak akan kena wabah, tidak akan kena bencana, tidak akan kena musibah kepada kita kecuali atas kehendak Allah. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh menyepelekan yang namanya ikhtiar. Sebab baginda Rasul sendiri itu sangat menjunjung tinggi yang namanya ikhtiar. Ketika terjadi wabah, ketika terjadi bencana, Rasul kan mengatakan begitu. Janganlah kalian masuk ke satu tempat yang di tempat itu ada wabah. Dan orang yang sudah berada di dalam wabah, maka dia tidak boleh keluar. Itu artinya apa? Itu artinya Rasulullah sangat menjunjung tinggi yang namanya ikhtiar. Bahkan Rasul ketika menerima baiat Bani Thaqif untuk berbaiat kepada beliau, beliau tidak ngajak salaman terhadap orang yang terkena penyakit kusta. Itu artinya apa? Artinya Rasul sangat menjunjung tinggi yang namanya ikhtiar. Jadi kita pun di dalam hati kita harus ditanamkan rasa takut kepada Allah. Tapi kita pun tidak boleh menyepelekan yang namanya ikhtiar. Kalau pemerintah menganjurkan keluar rumah pakai masker, maka kita pakai masker. Kenapa? Itu bagian dari ikhtiar. Kalau pemerintah mengatakan jaga jarak, social distancing, maka kita lakukan jaga jarak. Jangan berdempetan, apalagi salam-salaman, apalagi peluk-pelukan, apalagi capaka cipiki. Social distancing, jaga jarak, maka kita jaga jarak. Kalau kata pemerintah rajin cuci tangan, maka kita rajin cuci tangan. Apalagi umat Islam berwudu. Kalau cuci tangan derajatnya supaya bersih, tapi kalau berwudu supaya suci. Suci itu lebih tinggi daripada bersih. Orang yang bersih belum tentu suci, tapi orang yang suci pasti bersih. Makanya umat Islam rajin-rajinlah berwudu. Bukan hanya tangan yang dibasuh, bukan hanya kaki yang dibasuh, muka juga dibasuh. Itulah wudu. Nah, pemerintah sekarang, umat Islam jangan dulu masuk masjid. Ya kita patuhi. Kita patuhi. Kita tidak ke masjid.
Untuk apa? Untuk melaksanakan anjuran pemerintah. Buat apa? Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar tadi, yang namanya corona, COVID-19, cepat pergi dari bumi kita, pertiwi tercinta Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, siapa orang yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan dibuat takut oleh Allah, termasuk makhluk Allah yang bernama corona ini. Gara-gara kita tidak takut kepada Allah, maka corona membuat kita takut. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Insya Allah di episode berikutnya kita akan bahas ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Demikian kulkas ini, kuliah ringkas ini, semoga ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Saya Syekh Anom undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.